Nah, pulang dari sini insya Allah dapat kabar gembira, ada yang mau berangkatin umroh gratis. Tahun depan berangkat haji gratis. Aminnya yang kenceng. Semoga kita semuanya bareng-bareng nih, semuanya nih satu kampung, jamaah musola al-mukhlasin, sama-sama satu gerbong kita masuk ke Madinah al-Munawwarah. Amin ya rabbal alamin. Tapi syaratnya apa? Jawab salam yang kencang. Ini meskipun mic-nya ini di dalam kurang kencang, tapi di luar kencang. Betul apa enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja. والصلاة والسلام على المبعوث بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا بالحق بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على نور الأنوار والسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد ومولانا محمد ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الهداة الأخيار أما بعد. Yang sama-sama saya cintai, saya hormati Kepala Panitia Musalla Al-Mukhlasin Bapak Haji Komaruddin, begitu juga Ketua RW 04 Bapak Yahya, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Haji Jahruddin, Bapak Bahruddin, begitu juga Bapak Gunawan, Bapak Jaja Jainuddin, beserta seluruh para hadirin, para pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saat ini diambil hati kita untuk hadir di peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guna untuk menampakkan, mengekspresikan rindu kita dengan sosok mulianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita rindu dengan Nabi, kita rindu dengan kelembutannya Nabi, betul apa enggak? Kita rindu dengan kasih sayangnya Nabi, betul apa tidak? Kita rindu dengan rahmatnya Nabi, betul apa tidak? Kita perlu sosok yang menampakkan akhlaknya Nabi, betul apa tidak? Kita sekarang sedang kekurangan akhlaknya Nabi. Kita berada di suatu zaman yang dimana moral anak muda zaman sekarang udah jauh daripada moral-moral para leluhurnya, betul apa tidak? Sehingga kita butuh sosok Nabi Muhammad di zaman ini. Kita tidak salahkan zaman, kita tidak mencela zaman. Ini zaman memang sudah hancur, betul apa tidak? Salah. Kalau saya tanya, ini zaman sudah hancur, antum jawab betul, itu salah. Kok salah, Beb? Udah jawab betul semua dibilang salah. Yang menyalahkan bukan saya, tetapi yang menyalahkan Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau kita nggak belajar, kita nggak paham, betul apa tidak? Kita mudah mulut kita mencela zaman, karena mulut kita tidak terdidik dengan didikannya Nabi Muhammad. Zaman tidak bisa disalahkan. Siapa yang harus disalahkan? Yang harus disalahkan bukan zamannya, betul apa tidak? Al-Imam Syafi'i beliau mengatakan na'ibu zamanana wal aibu fina.
Wa ma li zamanina aibun siwana wa qad nahjuz zamana bi ghairi jurmin walau nataqa zamanu bina hajana. Sallu ala Nabi Muhammad. Al-Imam Syafi'i mengatakan mudah sekali mulut ini mencela zaman. Mudah sekali mulut ini menghina zaman. Zaman kita zaman sudah hancur. Lah, sebetulnya bukan zaman yang hancur. Wal aibu fina. Kehancuran itu bukan pada zamannya, tetapi ada pada diri kita. Betul apa tidak? Kekurangan itu bukan ada pada zaman, tetapi kekurangan ada pada penghuni zaman tersebut. Kenapa zaman bisa dikategorikan hancur? Karena penghuninya hancur. Betul apa tidak? Kenapa zaman itu dikatakan hancur? Karena moral penghuni zaman itu sudah hancur. Kita jauh daripada sosok Nabi Muhammad. Kita butuh sosok idola. Yang kita katakan, yang kita puji-puji Nabi Muhammad. Apakah sudah menjadi sosok tauladan di dalam kehidupan kita ataukah belum? Mau tahu bagaimana hubungan kita dengan Nabi Muhammad? Lihat ke setiap hariannya kita. Bagaimana sholat kita? Bagaimana hubungan kita dengan orang tua? Bagaimana hubungan kita dengan guru? Bagaimana kita dengan pengajian-pengajian yang diselenggarakan di kampung kita? Bagaimana yang berkaitan dengan Nabi Muhammad? Sudahkah hati kita terpaut untuk hadir, untuk menghadirkan sosok Nabi Muhammad di dalam kehidupan kita? Ataukah kita jauh daripada Nabi Muhammad? Wal aibu fina, aib ada pada diri kita, kata Imam Syafi'i, bukan pada zaman. Naibu zamana wal aibu fina, wa ma li zamanina aibun siwana. Tidak ada zaman itu memiliki aib, kekurangan. Siwana selain daripada kita. Katanya Imam Syafi'i, wa qad nahjuz zamana bi ghairi jurmin. Mudah sekali mulut ini mencela zaman, padahal zaman tidak memiliki dosa. Betul apa enggak? Zaman punya dosa apa enggak? Enggak ada. Zaman kagak ada dosanya. HP ada dosanya apa enggak? Kagak ada. Benda tidak ada kaitannya dengan apa? Dengan hukum. Benda tidak ada kaitannya dengan apa? Dengan hukum. Yang ada kaitannya dengan hukum adalah cara penggunaan kita dengan barang itu. Betul apa tidak? Insya Allah orang-orang yang belajar di pondok pesantren, belajar kitab usulul fiqh, dia akan memahami innal a'yan la tusafu bitahrim. Sesungguhnya yang namanya barang itu kagak bisa dikasih hukum haram atau tidak. Tetapi bagaimana cara penggunaan kita dengan apa? Dengan barang itu yang menjadikan hukum haram atau tidaknya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walau nataqaz zamanu bina hajana. Andai kata zaman itu bisa berbicara, yang kita katakan zaman ini sudah hancur. Andai kata zaman itu boleh berbicara, maka zaman akan mencela kita semuanya sebagai penghuni zaman. Hei, yang hancur bukan aku, tetapi yang hancur adalah kalian sebagai penduduk dan penghuni zaman ini. Shallu ala Nabi Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada solusi kita untuk memperbaiki kehidupan kita kecuali kita perbaiki hubungan kita dengan Allah dan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah Allah berpesan di dalam ayat Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Allah tegaskan, engkau hai Muhammad sampaikan kepada umatmu apa yang harus disampaikan. Hai umatku, ketahuilah siapa di antara kalian yang ingin menggapai cinta Allah, maka ikutilah aku Muhammad. Solusinya ada di Nabi Muhammad. Ingin mendapatkan kebahagiaan di dunia sampai akhirat, ingin masuk ke dalam surga, insya Allah kita semuanya hidup dengan keberkahan, amin. Yang ngucapin amin insya Allah hidupnya berkah dunia akhirat. Yang susah Allah angkat susahnya, yang belum bayar kontrakan Allah segera bayar 15 tahun yang akan datang, amin. Amin ini kenceng banget. Masya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tanamkan cinta kepada Nabi Muhammad.
Karena kita tidak akan bisa sampai cinta kita kepada Allah kecuali harus melalui Nabi Muhammad. Mustahil kita cinta kepada Allah kalau kita tidak menanamkan cinta kepada Nabi Muhammad. Ingat, Nabi berpesan kepada kita sebagai umatnya, innal jannata muharramatun ala jami'il khalqi hatta yadkhulaha Muhammadun wa ummatuh. Surga nanti akan diharamkan terhadap siapa? Terhadap seluruh makhluk dari zaman Adam alaihi salam sampai nanti penghuni akhir daripada umat Nabi Muhammad. Semuanya akan diharamkan untuk masuk ke dalam surga Allah sebelum aku Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sebelum aku Muhammad dan umatku yang memiliki label umat Muhammad, mereka akan lebih dahulu masuk ke dalam surga Allah sebelum umat-umat yang lainnya masuk. Sallu ala Nabi Muhammad. Enak apa enggak jadi umat Nabi? Enak apa enggak jadi umat Nabi? Enak. Kita nih udah diciptakan enak. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kabar gembira buat kita sebagai sebaik-baiknya umat. Allah nyebutin di dalam Al-Quran label kita semuanya kategori umat Nabi Muhammad yang akan masuk surga nanti di belakang baginda Nabi Muhammad. Tetapi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi siapa mereka yang akan masuk surga? Bagi orang yang memiliki cinta kepada Nabi Muhammad. Pertanyaannya, cinta mudah diucapkan, betul apa tidak? Mudah seseorang berkata cinta, tetapi cinta itu butuh dengan pembuktian. Penyair Arab mengatakan, ad-da'awi idza lam takun 'alaiha bayyinatun fa ahluha ad'iya'u. Penyair Arab mengatakan, orang yang mengaku-ngaku cinta itu mudah, betul apa tidak? Orang ngaku cinta mudah, tetapi pengakuan cinta harus dilandasi dengan pembuktian, betul apa tidak? Karena kalau cinta tanpa dilandasi dengan pembuktian, engkau berjanji mencintai seseorang, tetapi cintamu akan dianggap dusta ketika engkau tidak mampu mewujudkan bukti daripada cinta itu, betul apa tidak? Maka perumpamaan orang yang mengucapkan cinta, mengaku cinta tanpa pembuktian, maka fa'ahluha ad'iya'u, dia akan dianggap sebagai orang yang omong kosong. Tahu gentong apa enggak? Tahu gentong apa enggak? Gentong itu kalau nggak ada isinya bunyi nyaring apa enggak? Nyaring apa enggak? Ini dijawab kayak, ini ditanya kayak orang mati. Ya, nyaring apa enggak bunyinya? Nyaring. Tong kalau nggak ada isinya bunyinya nyaring. Maka umpama orang yang mengatakan cinta tanpa dilandasi dengan pembuktian bagaikan tong yang isinya kosong. Omongannya hanya omongan kosong. Maka beritahu kepada anak-anak perempuan kita, jangan gampang tergoda dengan laki-laki yang bermuka buaya. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada gak yang muka buaya? Banyak apa enggak? Insya Allah yang di sini kagak ada. Amin ya rabbal. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cintai Nabi Muhammad. Dengan apa? Jangan pernah kita ragu memperbanyak membaca salawat, memuji baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu orang yang mulia. Jangan pernah mau diragu-ragukan dengan orang yang ragu dengan Nabi Muhammad, yang membid'ahkan kita semuanya hadir di dalam acara-acara masjid baca salawat, dia ingkar. Ada gak model begitu? Ada gak? Ada. Dulu di zaman Nabi, di zaman siapa? Ada seorang sahabat, ada seorang yang bernama Hasan ibn Thabit. Namanya siapa? Hasan ibn Thabit. Namanya sangat populer di antara kita, betul apa enggak? Hasan ibn Thabit adalah penyairnya Rasulullah yang dikatakan syu'ara'ul Mustafa Dawshan ibn Rawahah wa Ka'b bin Hasan. Dikatakan penyair Rasulullah itu ada tiga, Abdullah ibn Rawahah, Ka'ab dan juga Hasan ibn Thabit. Ada tiga penyairnya Rasulullah. Satu di antaranya adalah Hasan ibn Thabit. Dia sekali waktu sedang menyenandungkan syair-syair memuji baginda Nabi Muhammad. Layaknya kita semuanya bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad. Siap angkat suara kita untuk bersalawat? Siap apa enggak?
Dibantu dengan tim hadrah. Ya Rasulullah. Angkat suaranya. Ya Rafi, angkat suaranya sebagai bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah salam. Angkat suaranya. Asyani wa daraji al-fatayya jiran alami ya uhailal jud karami ya Rasulullah. Buset. Lanjutin ya. Ya jiratal alam ya uhainal judi wal karami ihsak من خوفهم أمنوا. Angkat suaranya. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah salamun alaik. فتيا جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم. Enak apa enggak? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sekali waktu dipuji oleh Hasan bin Thabit. Bukan di hadapan Rasulullah Hasan bin Thabit memujinya. Hasan bin Thabit memuji Rasulullah dengan gubahan syairnya dikala Rasulullah tidak ada di sisinya. Hasan bin Thabit memuji dengan gubahan-gubahan syair, lalu dia menyanyikannya di dalam masjid. Nyanyiin di mana? Di dalam masjid. Tiba-tiba ada sahabat Umar ibn Khattab. Ada sahabat siapa? Umar ibn Khattab. Kita kenal sama sahabat Umar. Kenal apa enggak? Kenal di mana? Kenal aja. Iya, Cipulir katanya. Ya, sahabat Umar bin Khattab ini terkenal, betul apa tidak? Terkenal apa enggak? Beliau terkenal, kitanya belum kenal. Kenapa? Orang kenal kan kudu ngelihat dulu, betul apa enggak? Orang kudu melihat tuh baru kenal. Iya, ya itu kategori orang Betawi kesonoan tuh. Harus ngelihat dulu katanya. Nah ini Umar bin Khattab sekali waktu, ini Umar bin Khattab terkenal. Dikatakan, "Lau salaka Umar fajjan la salaka syaitanu fajjan akhar." Rasulullah katakan ini Umar ini orang yang luar biasa. Tidak boleh dia jalan di suatu jalan melainkan apa? Di jalan itu ada syaitan pengen lewat juga, itu syaitan minggir karena takut sama Umar ibn Khattab. Umar mau jalan di jalan itu ada syaitan juga mau jalan, syaitan lihat Umar minggir. Kenapa? Saking luar biasanya Umar bin Khattab. Sosok yang ditakutkan oleh para sahabat sama golongan syaitan sekalipun. Sallu ala Nabi Muhammad. Umar bin Khattab lewat di masjid, ada Hasan bin Thabit nyanyiin qasidah. Nyanyiin apa? Qasidah seperti tadi yang kita bacakan. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji ya Rasul salamun alaik ya rafi'a syani. Hasan bin Thabit menyanyikan itu yang namanya gubahan-gubahan syair di hadapan sahabat Umar ibn Khattab. Apa yang terjadi? Falahadha Umar ilaih. Umar bin Khattab nggak perlu banyak ngomong. Matanya diliatin, dipelototin sama Umar bin Khattab. Hasan bin Thabit jadi ngerasa bersalah. Hasan bin Thabit jadi ngerasa apa? Bersalah. Diliatin begini aja, kita jangankan diliatin, polisi ngeliatin kita gimana ya? Lagi lampu merah nih Pak, maaf nih numpang nanya. Lagi lampu merah, tiba-tiba polisi begini nih di mobil kita nih. Sini kemari, sini. Kita dudak-dudak, betul apa enggak?
Udah dakduk-dakduk tuh hati, padahal polisi nyuruh kemari doang, bukan ngilang, betul apa enggak? Itu baru begini, belum ngomong itu polisi. Sosok polisi sangat kita takutkan. Meskipun matanya yang bergerak, Umar bin Khattab lebih daripada itu. Hasan bin Thabit merasa bersalah. Beliau langsung bersumpah. Katanya Hasan bin Thabit, demi Allah, ya Umar, jika seandainya pelototan matamu menyebabkan engkau ingkar kepadaku, kenapa aku menyenandungkan bacaan-bacaan salawat, zikir, pembacaan yang saat ini kita bacakan, yaitu peringatan Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang isinya di dalamnya pembacaan Al-Qur'an, yang isinya di dalamnya pujian kepada Nabi Muhammad. Boleh apa enggak muji Nabi Muhammad? Yang mengatakan tidak boleh berarti Allah enggak boleh dong muji Nabi Muhammad di dalam Al-Qur'an. Sedangkan isi Al-Qur'an dari surat Al-Fatihah tentang siapa? Tentang Nabi Muhammad. Pujian kepada siapa? Kepujian kepada Nabi Muhammad. Isinya pujian. Isinya apa? Isinya salawatan. Hadirin, ini Hasan bin Thabit setelah dipelototi, dia langsung bersumpah, demi Allah katanya, laqad ansyattu man huwa khairun laka. Hai Umar, demi Allah aku lebih dahulu pernah membacakan lantunan-lantunan qasidah di hadapan Nabi Muhammad di dalam masjid, dan di saat itu posisinya ada orang yang lebih baik daripadamu. Siapa yang lebih baik daripada sahabat Umar bin Khattab? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan ya a'azza jawahirul uqud wa khulasata iksirri sirril wujud madihuka ghasirun walau jaa bi badril majhud. Kata Imam Abdurrahman Ad-Dibai, Nabi Muhammad adalah sosok manusia yang termulia, bagaikan untayan mutiara-mutiara yang indah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini Nabi Muhammad sosok termulia, bukan lagi mulia, termulia. Kalau ada yang mulia di antara kita, Nabi Muhammad yang termulia. Kita memuji Nabi Muhammad bukan menuhankan Nabi Muhammad, betul apa tidak? Kita hanya menjadikan beliau sebagai sosok terbaik karena Nabi Muhammad telah dipuji oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi Muhammad dikatakan orang yang paling baik akhlaknya. Hasan bin Thabit mengatakan, aku telah memuji orang yang lebih baik daripadamu. Di dalam masjid juga. Siapa? Baginda Nabi Muhammad. Lalu Hasan bin Thabit nengok kepada sahabat yang ada di sampingnya. Siapa? Sahabat Abu Hurairah. Siapa namanya? Abu Hurairah nama aslinya Abdurrahman ibn Sakhar. Abdurrahman bin Sakhar ini atau Abu Hurairah, orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari kalangan sahabat. Ditanya oleh Hasan bin Thabit, ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, asami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ajib anni, Allahumma ayidhu bi ruhil kudus. Wahai Abu Hurairah, pernahkah engkau mendengar Rasulullah bersabda di dalam hadisnya menceritakan tentang diriku Hasan bin Thabit? Ajib anni, wahai Hasan bin Thabit, tolong balaskan syair-syair mereka orang-orang kafir Quraisy terkait dengan celaan mereka terhadap diriku. Nabi Muhammad selalu dicela dan dihina, betul apa tidak? 13 tahun masa proses dakwahnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dicaci, dimaki, hingga pada akhirnya Nabi Muhammad diusir dari kota Makkah. Bersama Abu Bakar, Amir bin Fuhairah, Abdullah bin Uraikid, Nabi Muhammad berjalan dari kota Makkah ke Madinah. Nabi Muhammad dalam kondisi terusir karena penduduknya sendiri mengusir Nabi Muhammad. Ini Nabi Muhammad dicaci, dimaki, maka Rasulullah menjadikan sebuah multimedia. Membuat apa? Multimedia. Membuat media pada sahabatnya. Siapa yang dijadikan media? Hasan bin Thabit. Hasan bin Thabit adalah media untuk membalas cacian mereka orang-orang kafir, untuk memuji baginda Nabi Muhammad SAW. Ajib anni, wahai Hasan, tolong balaskan mereka orang-orang kafir Quraisy yang telah banyak mencela diriku. Allahumma ayidhu biruhil kudus. Ya Allah, tolong bantu lisannya Hasan bin Thabit untuk dimudahkan ia di dalam membuat gubahan-gubahan syairnya dengan berkat bantuan daripada Jibril alaihissalam. Ditanya
Abu Hurairah dia mengatakan Allahumma na'am. Iya, dahulu aku pernah mendengar Rasulullah bersabda demikian tentang dirimu. Shallu ala Nabi Muhammad. Perbanyaklah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad. Dengan berkat itu insya Allah Allah Ta'ala akan rubah hidup kita yang susah jadi mudah. Amin. Yang banyak kelilit hutang, diangkat hutangnya insya Allah kebayar semuanya. Kontrakannya 15 tahun yang akan datang insya Allah udah kebayar. Amin. Yang belum punya mobil, yang belum kawin, cepat-cepat kawin. Yang udah kawin nanti dulu banyakin anak yang banyak. Shallu ala Nabi Muhammad. Jangan ceramah lama-lama, udah kelihatan potongannya lapar semua. Ya. Minta izin semuanya, semoga kita semuanya Allah Subhanahu wa taala matikan dalam keadaan husnul khatimah. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitam wa atina ma qad sa'alna min 'atayakal jisam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin.